师兄师姐，请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们 semuanya 早上好ya. 感恩上人，感恩师兄师姐们 semuanya. Sungguh kita penuh berkah ya. Setiap pagi kita dapat mendengarkan Dharma langsung dari guru kita ya. Jadi hari ini mungkin dari師兄師姐們 juga ada dengar kisah mengenai asal mula membakar kertas ini ya. Mungkin kalau dulu kita 7 bulan penuh berkah ini kita anggap adalah hari setan ya. Tapi setelah kita masuk ke Ceci, kita begitu memahami bahwa ada cerita dari master ya untuk mengingatkan kita kembali agar kita lebih bijaksana ya. Ini pun Puswan merasakan sungguh ya sangat berkah ya. Kalau enggak kita dulu juga bakar-bakar kertas mungkin dari Sesiong Sejemen ya. Makin bakar banyak, kalau orang dulu bilang makin bakar banyak makin penuh berkah. Jadi sebenarnya ini sama-sama kita pelajari ya. Sekarang sudah kita ketahui, makin kita membakar kertas makin banyak sebenarnya adalah kita sudah membuat kondisi udara yang makin hari makin polusi dan kondisi bumi ini makin hari makin panas. Itu semuanya akibat dari karma kolektif kita bersama ya. Dari sejak awal kita tidak memahami, hanya mengikuti. Kita bilang mungkin adat istiadat atau kebudayaan yang kondisinya dari awal ya, dari kita punya nenek ya, nenek sehingga orang tua kita juga. Tapi saat kita sudah masuk ke dalam pintu Dharma Ceci, kita sudah memahami bahwa kondisi-kondisi itu akan terbentuknya kondisi karma kolektif yang saat ini sudah kita terima ya. Bagaimana kita sudah tahu ya kondisi-kondisi cuaca saat ini ya, makin hari adalah makin panas. Seperti mungkin dari Sesiong Sejemen tadi ada dengar yang master cerita ya, bahwa kondisi bumi ini bagaimana kondisinya yang awalnya biru sekarang sudah luka ya, warnanya sudah berbeda. Jadi disinilah setelah kita mendapatkan penyadaran ini sebenarnya kita bisa sama-sama sharing ya, apa yang sudah kita lakukan setelah kita masuk ke pintu Dharma Ceci. Oke, kita sama-sama lihat intisari hari ini dulu ya, Sesiong Sejemen ya. Mungkin Selasa 27 Juni intisari Master Cendian bercerita asal mula membakar kertas sembayang. Oke, next Secie, Kan-en loh Secie Sylvia, Kan-en. Yang pertama, sesungguhnya kita harus memiliki kebijaksanaan dan keyakinan yang benar. Bulan 7 Imlek merupakan bulan penuh syukur, bulan penuh berkah, dan bulan bakti. Namun pada bulan ini kita memiliki banyak orang yang akan membakar begitu banyak kertas sembayang. Ini tidak hanya suatu pemborosan, tetapi juga menimbulkan polusi dan tindakan yang didasari kepercayaan pada tahayul. Mungkin yang poin pertama ini ya, Sesiong Sejemen ya. Kalau dulu kita dibilang, wah bulan 7 ini adalah bulan setan. Anak-anak tidak boleh keluar rumah setelah jam 6 ya. Jam 6 malam itu semuanya sudah tidak boleh keluar rumah ya. Kita juga diajarin ya, wah kalau kondisi itu kita tidak boleh, maksudnya kadang-kadang kan namanya anak kecil suka bermain di halaman rumah gitu ya, apalagi kalau kita di kampung-kampung ya. Mungkin lebih, kalau di kampung sama di Jakarta agak beda ya. Kalau di kampung mungkin lebih bilang, wah kondisi rumah kita kan memang ada halaman, jadi anak-anak biasanya suka bermain dengan tetangga. Itu asal bulan 7 itu sudah diingatkan, semuanya dalam jam 6 sudah harus masuk ke rumah, sudah tidak boleh bermain lagi. Sebenarnya pernah nggak ya Sesiong Sejemen merasakan, kalau Puspa sangat merasakan ya,
Mungkin karena kita bilang semuanya dari pandangan kita juga ya. Orang tua kita mengajarkan kita hal yang begini, mengingatkan kita hal yang begini. Jadi semua hal-hal yang kita terima di dalam batin kita ini, jadi hal yang tidak baik ini sebenarnya kita hanya mendengar. Tapi tanpa kita sadari dia akan terbentuk sesuatu yang tidak baik. Sehingga yang awalnya kita bilang, itu tidak mungkin. Mungkin kita masih kecil kan merasa itu tidak mungkin. Tapi ternyata akan terbentuk. Mungkin dari Sejong Sejeman nanti bisa sharing juga ya. Karena terbentuk hal yang awalnya bilang, jangan nanti akan terjadi begini-begini. Kita mah anak kecil mah biasanya kan tidak kepikir sampai hal yang begitu. Tapi karena ucapan dari orang tua, karena kita tidak mendengar, maka terbentuklah karma buruk itu akan muncul. Setelah muncul, orang tua bilang, nah kan saya udah bilang, jangan begini. Ternyata kalian tidak mendengar. Nah terjadilah begini. Jadi hal itu yang membuat kita merasa sangat percaya bahwa, oh ya benar juga ya, di bulan 7 ini ternyata banyak sekali setan yang berkeliaran. Sehingga kalau kita terlalu melakukan hal yang tidak benar punya, dia akan membuat kita benar-benar terjatuhlah atau apalah gitu ya. Nah, tapi setelah kita mendengarkan dari master, kita sudah memahami bahwa sebenarnya bulan 7 penuh berkah ini adalah sangat-sangat penuh berkah untuk kita ya. Karena memang di dalam kondisi saat kita bulan 7, memang kita bilang hari setan, tetapi kita lihat di kelenteng-kelenteng, di wihara-wihara, semuanya sudah mempersiapkan begitu banyaknya beras ya. Mungkin kita bilang barang-barang konsumsi untuk dipersembahkan kepada warga-warga yang mereka kesulitan. Kita bilang ini pun adalah sama dengan berdana ya, kita bilang berdana ya. Bagaimana di bulan 7 ini mereka juga berusaha untuk berdana, berbuat hal yang baik. Di sisi satu lagi adalah membakar-bakar kertas, apalagi bukan hanya membakar kertas ya, mungkin Sejong Sejeman juga tahu ya, lilin yang kita peluk, mungkin kita nggak bisa peluk ya, lilinnya gede sekali ya. Itu pun juga mereka semuanya dari awal sudah mereka nyalakan pelita lilin ini sampai di kondisi di bulan 7 penuh berkah ini ya. Jadi bagaimana kondisi-kondisi itu, Puspa juga merasakan asal masuk ke wihara kita terasa panas sekali ya. Karena kondisi lilin yang selalu menyala itu banyak sekali, ada tulis nama siapa yang untuk berdana. Sebenarnya setelah kita memahami ini, dana yang kita sebenarnya kita memang persembahan, sebenarnya seperti Master bilang, dengan hati yang tulus kita berdoa, itu sebenarnya dalam kondisi dengan ketulusan itu kita sebenarnya sudah dekat sekali dengan para Buddha dan para Bodhisattva ya, kita bilang ya. Tapi kalau kita tidak memahami, kita merasakan saya harus membakar kertas yang banyak, saya harus membuat pelita lilin yang paling besar, saya harus membakar hiu yang banyak. Ini semuanya juga kadang-kadang mungkin karena tradisi yang sehingga kita belum memahami. Jadi kita selalu mengikuti yang awal dari orang tua kita, sedangkan orang tua kita mengikuti dari nenek kita ya. Dari nenek kita ya. Jadi inilah yang membuat kita sekarang memahami bahwa bagaimana kita harus lebih bijaksana. Seperti yang di sini dikatakan, memiliki kebijaksanaan dan keyakinan yang benar bahwa di bulan 7 penuh berkah ini adalah memang tempat pelatihan diri kita. Bagaimana kita dengan bijaksana kalau kita ingin membuat hal yang baik untuk leluhur kita dengan cara kita berdana mengumpulkan semua barang-barang yang ingin kita persembahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi seperti awalnya kita membakar kertas, uang kertas itu dapat kita gunakan membeli sembako ya, dan kita dapat memberikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Itu nyata-nyata dapat kita lihat bahwa setelah mereka menerima itu, mereka selalu berdoa. Mereka berdoa untuk kita. Sebenarnya kembali lagi adalah untuk leluhur kita ya, Sejong Sejeman. Inilah pelimpahan jasa yang paling bagus ya. Mungkin dari Sejong Sejeman juga dapat merasakan ya, bagaimana setelah kita memberi dan kita juga berdoa, mungkin kita juga bisa nincing, itu adalah cing yang benar-benar kita bilang satu sutra yang dapat kita lafalkan dan kita persembahkan kepada leluhur kita, itu adalah hal yang benar-benar sangat dengan ketulusannya karena dari hati dan batin kita. Nah, inilah yang Puspa rasakan, yang Puspa dapatkan di dalam kondisi kita setelah masuk ke pintu Dharma Ceci. Yang diajarkan oleh guru kita adalah harus dengan keyakinan kita yang benar dan kita juga harus lebih bijaksana. Jadi kita jangan tahayul. Mungkin dari Sejong Sejeman nanti dapat
menceritakan ya kisah-kisah dari Seseong Sejemen ya. Puspa setelah masuk ke pintu Dharma Ceci, benar. Yang dulunya kan biasa suka ya kalau kita bilang bulan 7 penuh berkah. Bukan hanya bulan 7 penuh berkah. Biasanya kalau kita malam Imlek, wah harus bakar banyak sekali yang dibakar. Kita pun tidak tahu sebenarnya kita bakar kertas itu untuk apa gitu. Kita hanya merasakan di orang bilang, kalau bakar nanti wah banyak rezeki. Itu yang hanya kita dapat ya Seseong Sejemen ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, hanya membakar-bakar seperti yang Master bilang, kita mempersembahkan buah kepada para Buddha, para Bodhisattva, tapi kita tidak melakukan kebajikan yang kita lakukan, sebenarnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Disinilah kita benar-benar mulai berkesadaran ya bahwa segala sesuatu semuanya adalah dari karma-karma yang kita perbuat. Baik karma yang baik maupun tidak baik, dia akan berbuah. Seperti kita lihat semuanya adalah dari hukum sebab akibat ya Seseong Sejemen ya. Kita lihat poin kedua ini lagi. Dikisahkan sebuah legenda dalam kepercayaan tradisional dan terus berkembang menjadi sebuah tradisi dan budaya. Ada seorang perempuan yang ingin membantu suaminya berbisnis atau menjual kertas yang dipakai dalam keseharian. Demi mendapatkan keuntungan besar, perempuan ini meminta suaminya berpura-pura meninggal dunia. Perempuan ini meyakinkan kepada warga yang datang untuk bela sungkawa bahwa setelah meninggal dunia kita harus membakar kertas sembahyang untuk menyala atau lentera ujung kaki agar mendiang dapat menemukan jalan kembali. Jadi yang poin kedua ini kita juga dapat merasakan ini sebuah cerita yang benar-benar di bulan 7 penuh berkah yang kita biasanya adakan ya. Kita adakan Hari Ibu, biasanya mungkin dari Seseong Sejemen juga masing-masing komunitas ya. Kita adakan Hari Ibu, kita kumpulkan semua warga-warga, kita bilang semua ya, saudara-saudara yang dari luar, kita ajak mereka untuk Hari Ibu. Dan kita juga memberikan bagaimana pandangan-pandangan yang benar, bahwa kita jangan membakar kertas lagi, tapi bagaimana kita untuk pelimpahan jasa kepada leluhur dengan cara yang tadi Puspa bilang ya, kita dapat mendanakan dana kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu yang pertama juga, ini yang kedua ya, kita usahain. Yang pertama, kita usahain bagaimana kita bisa menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Di bulan 7 penuh berkah kita bervegetarian. Karena kita tahu ya di dalam bulan 7 ini banyak sekali ya mereka yang membunuh begitu banyak makhluk untuk dipersembahkan. Soalnya inilah yang harus kita pahami dengan kebijaksanaan. Bahwa makhluk yang dibunuh, apakah mereka dalam kondisi yang tenang untuk dibunuh Seseong Sejemen? Itu tidak. Mereka penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, sehingga akan terbentuk satu energi yang negatif. Ya. Jadi disinilah bagaimana kita sebagai seorang murid ya dari master ya, kita sudah memahami bagaimana kita untuk pelimpah jasa yang baik. Kita menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Kita bervegetarian. Dengan kita bervegetarian sebenarnya juga kembali ke kita masing-masing ya Seseong Sejemen ya. Dengan batin yang bersih, dengan kondisi fisik yang bersih, kita sudah melafalkan sutra-sutra, maka sutra itu adalah sangat-sangat kita bilang benar-benar menakjubkan ya untuk kita punya leluhur. Mungkin dari Seseong Sejemen juga ada yang masih ragu ya, kita ada yang awalnya memang pasti ada yang ragu ya, apakah mungkin ya bahwa kalau saya tidak membakar kertas nanti saya punya orang tua bisa memimpikan bahwa dia di sana kelaparan, dia di sana kekurangan. Ini sesuatu yang kita kembali lagi, apa yang ada di dalam pikiran kita kalau kita benar-benar dalam kondisi batin yang sangat jernih dan kita benar-benar ingin pelimpahan jasa, agar kita punya leluhur terlahir ke alam yang bahagia, terlahir lagi sebagai manusia di jalan kebodian ini. Jadi kita limpahkan jasa dan kita juga selalu mengingatkan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena kalau Puspa merasakan semuanya itu ada hubungan dengan kita ya, Seseong Sejemen ya. Dari batin kita, fisik kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berucap, dan bagaimana kita berbuat. Itu semuanya adalah satu tali ya, kita bilang satu tali yang menghubungkan kita dengan kondisi-kondisi saat itu ya, kita yang ingin melimpahkan jasa, kita harus dengan satu ketulusan, dengan satu kejernihan, dengan satu kondisi yang bersih ya. Inilah yang paling penting. Soalnya kalau kita
ingin melimpahkan jasa kepada orang tua, tapi kalau kondisi kita, bagaimana batin kita yang dalam kondisi yang tidak berkesadaran, dan kita masih membunuh-bunuh, dan kita melimpahkan jasa, sebenarnya apa yang didapat? Mungkin kita sama-sama harus di sini belajar ya, ya. Kalau Puspa merasakan, kalau kita sudah dulu ya, memang waktu lagi ada nenek ya, biasanya suka harus sembayang, kan itu yang kita sembayang adalah semua makhluk yang kita bunuh. Ada ayam, ada babi, ada ikan, ada bebek, ada angsa, itu semua yang kita bunuh adalah makhluk-makhluk yang mereka juga ingin bebas seperti kita. Mereka ingin bahagia seperti kita. Tapi kondisi saat itu yang kita bunuh membuat mereka menderita dan mereka tidak bahagia dan mereka penuh dengan kepedihan dan kebencian, sehingga terbentuklah aura-aura negatif. Kita bilang aura negatif itulah yang akan selalu mengikuti kita. Kenapa kita selalu bilang ada yin jing cai zu ya. Nah, inilah makanya di sini kita harus bertobat. Seperti yang Master selalu ingatkan ya, Puspa juga merasa pertobatan ini sangat penting. Karena tanpa kita sadari dalam kondisi masa lampau, kita sudah menyakiti begitu banyak makhluk yang tanpa kita sadari atau kita sadari, itulah yang membuat kita sekarang dalam kondisi yang tidak bahagia. Karena kita tahu mereka selalu akan mengikuti kita kemanapun kita melangkah. Tapi setelah kita ada Buddha Dharma, kita bertobat dan kita sudah berusaha dan melimpahkan jasa-jasa baik kepada mereka, sehingga mereka akan terlahir kembali di alam yang bahagia. Itu adalah satu, mereka sendiri akan merasakan ya ketulusan kita. Jadi jangan kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada gelombangnya. Sebenarnya ada gelombang-gelombang yang positif atau negatif. Itu dari kita juga. Kalau kita dengan ketulusan, dengan kejernihan, kesadaran, dengan melakukan hal-hal yang baik, sebenarnya mereka memahami bahwa kita sudah bertobat dan ingin melakukan hal yang baik. Tapi kalau kita hanya lewat ucapan dan perbuatan kita masih tidak benar, sebenarnya itu adalah hal yang benar-benar mereka pahami juga. Jadi inilah kita harus bertobat dengan kesungguhan dan kita juga melimpahkan jasa-jasa yang baik kepada mereka sehingga mereka akan terlahir di alam yang bahagia, terlahir sebagai manusia, mereka juga akan jalan bersama kita di jalan bodhisattva ini. Kan ya, Oke, kita next berikutnya dulu, kan. Untuk yang poin ketiga, pada zaman Buddha masih hidup hingga saat ini, para anggota Arya Sangha akan menjalani masa farsa dari bulan 7 hingga bulan 7 Imlek. Setiap orang berkumpul bersama untuk melatih diri dan memupuk pahala kebajikan. Pada masa farsa ini, Buddha dapat melihat pencapaian para muridnya. Mungkin yang poin ketiga ini, ini kita dapat pelajari juga. Di bulan 7 ini kita semuanya dapat melakukan pelatihan diri yang lebih baik ya, karena kita tahu memang di bulan 7 penuh berkah ini antara yang negatif dan positif ini sebenarnya ada yang sangat kuat. Tapi dengan kita melatih yang baik sehingga kita akan membuat bukan hanya kita aja mencapai satu pencapaian, sebenarnya mereka semua juga ikut di dalam pencapaian ini. Seperti makanya kita lihat dari masa Sang Buddha ya, bagaimana murid-muridnya semuanya sudah mencapai pencapaian sehingga Buddha sangat bersukacita di bulan 7 penuh berkah ini. Maka dikatakan bulan 7 penuh berkah. Jadi sekarang kita sudah masuk ke pintu ceci, kita juga pergunakan setiap saat, kita bilang setiap saat adalah hari baik untuk kita melatih diri. Jadi kita benar-benar merasakan sangat kangen kepada guru kita ya. Soalnya kita tahu guru kita selalu ya, mungkin dari Sesong Secimen melihat di seluruh dunia ini Sesong Secimen, di mana kita juga sama-sama dapat melihat dan mendengarkan kisah-kisah dari kita punya relawan ya. Apalagi tadi pagi Puspa mendengar ternyata merasa sangat terharu ya. Walaupun mereka kondisinya hidup di kondisi yang begitu jauh ya di belahan dunia ini, dalam kondisi yang begitu sulit ya, tapi mereka tetap masih bisa bertemu dengan berjodoh dengan guru kita. Mungkin dari Sesong Sejemen, coba kita bayangkan, mereka kondisinya yang begitu susah, ingin bertemu dengan guru kita, itu sebenarnya kalau kita bilang di dalam kondisi yang begitu jauh, di pelosok,
itu memang sangat sulit. Tapi kenapa mereka juga bisa berjodoh dengan guru kita ya? Nah, inilah yang kita bisa merasakan segala sesuatu itu ada karmanya ya, Sesyang Sejemen. Jalinan jodoh karma ini ya. Mungkin masa lampau mereka sudah memang berjodoh dengan guru kita. Saat ini mereka tetap dengan, walaupun mereka tinggal yang begitu jauh, mereka tetap masih ada jalinan jodoh dengan guru kita. Bagaimana bertemu dengan kita punya saudara sedharma yang lain sehingga masuk ke dalam kondisi kampung yang begitu kecil sehingga bertemu dan bisa bagaimana untuk membabarkan dharma, mereka langsung mendapatkan dan mereka bersukacita dan mereka langsung ingin bertemu dengan guru kita. Apakah mudah, Sesyang Sejemen? Mereka tidak memiliki uang, mereka mau dari satu kota yang kecil itu mau berangkat sampai ke Taiwan, ke kita punya Hualien, itu kondisinya memang tidak semudah kita ya. Kalau kita bilang, oh 5 jam naik pesawat, nanti ke Hualien naik kereta. Mereka lewati perjalanan yang berliku-liku ya. Tadi Puspa dengar, aduh Puspa kadang-kadang pikir, woman kita sendiri ya harus sangat kangen ya, karena kita penuh berkah ya. Kita begitu gampangnya ya kita langsung buka komputer, kita sudah berjodoh dengan guru kita ya. Apakah mereka bisa dengan begitu mudah? Mereka mau ke Hualien aja lewatin dalam perjalanan yang begitu jauh karena mereka mengirit biaya juga, Sesyang Sejemen. Biaya yang mereka dapat adalah mereka pinjam ya, dananya mereka pinjam juga ya. Jadi hutang juga ya. Inilah yang kita merasakan, kita harus sangat kangen dan penuh berkah dan kita harus selalu bagaimana melatih diri kita dengan baik. Dan kita juga berusaha bagaimana membabarkan dharma ini sehingga kita bilang semuanya mendapatkan dharma ini dan semuanya akan merasakan sukacita di dalam dharma. Sehingga kita sebagai pewaris-pewaris dharma ini tidak akan berhenti hanya di kita, tapi akan terus-menerus ke anak cucu kita. Sehingga dharma di dalam setiap kehidupan selalu ada dharma. Ini sangat penting ya, Sesyang Sejemen. Kenapa kita lihat Sang Buddha ya, berkalpa-kalpa ya, yang selalu ya ke dunia ini untuk membimbing semua makhluk. Ini pun kita lihat dari guru kita ya. Sungguh ya, kadang-kadang kita nggak bisa bayangkan bagaimana karma itu berjalan ya, bentuk karma itu ya. Tapi setelah kita melihat dan kita mendengar, kita merasakan ya bahwa karma-karma ini adalah sesuatu yang sangat sebenarnya kita lakukan dengan baik, menakjubkan ya, sangat menakjubkan. Kita tidak dapat berpikir bahwa bagaimana bentuk karma itu, tapi dia ada sesuatu yang bisa membuat kita merasakan sesuatu adalah yang sangat luar biasa ya, Sesyang Sejemen ya. Mungkin nanti dari Sesyang Sejemen juga dapat sharing ya, apa yang didapat dalam kondisi kita tiap kali mendengarkan ceramah atau cerita dari Master, ada sesuatu yang membuat kita sangat terharu ya, ternyata inilah sesuatu yang belum kita pernah bayangkan, tapi ternyata buktinya ada gitu ya. Oke, next Sesyang, Kangen, Amitofo. Raja dan kekuatan karma. Nah, ini sekarang mengenai raja dan kekuatan karma ini juga ada berhubungan ya semuanya dengan hukum sebab akibat. Sebenarnya kalau Puspa bayangin ya, kita sudah lahir sebagai manusia, semuanya ada hukum, ada berhubungan dengan hukum sebab akibat. Jadi kita harus benar-benar yakin ya, Sesyang Sejemen, akan hal ini. Jangan sampai kita tidak yakin lagi, karena kita tahu semuanya ada hubungannya. Oke, next Sesyang. Untuk yang sesi kedua, raja dan kekuatan karma yang diceritakan Master ya. 1, Buddha telah mewariskan dharma kepada kita, maka kita juga harus kembali berbagi kepada banyak orang. Roda dharma selalu berputar di dalam hati kita. Ketika noda batin bangkit, roda dharma dapat menghancurkan segala kerisauan dan menimbulkan konflik dengan sesama. Kita harus membersihkan noda batin dengan menggunakan air dharma dan menjaga keteguhan hati yang baik. Kita harus percaya bahwa segala yang terjadi merupakan buah dari perbuatan kita sendiri. Jadi yang pertama ini Sesyang Sejemen mungkin dapat memahami ya dalam kondisi-kondisi kita setelah mendengarkan ceramah Master, cerita Master, semuanya ada hubungan dengan kondisi karma, hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam pasti akan kita petik. Tapi setelah itu kita mendengarkan dharma, kita juga harus bagaimana perputaran roda dharma ini jangan hanya sampai di kita,
tapi kita berusaha juga untuk berbagi kepada semua makhluk ya, Sư Sinh Sư Chị Mến ya. Jadi disinilah kadang-kadang mungkin Sư Sinh Sư Chị Mến juga merasa, kenapa kita harus berbagi kepada semua makhluk? Karena kita tahu bahwa semua makhluk itu juga adalah berasal dari, kita bilang awalnya tanpa kita pahami ya, semua memiliki hakiki kebudaan, memiliki yang begitu kejernihan. Tapi karena karma-karma yang kita perbuat hal yang tidak baik, sehingga membuat kita terlahir di alam-alam yang rendah. Tapi kita bersyukur dalam kondisi saat ini kita semuanya sudah terlahir di dalam terlahir sebagai manusia, dan kita juga berjodoh dengan Buddha Dharma. Jadi kita harus dengan yakin yang mendalam ya, Sư Sinh Sư Chị Mến. Jangan hanya keyakinan yang hanya di batas, kita bilang atas selaput atas aja, tapi kita harus yakin yang mendalam bahwa segala sesuatu itu adalah bentuk-bentuk dari apa yang kita buat akan kita terima. Karena kita sudah melihat ya begitu banyak di mana alam-alam, kita bilang ada 6 alam ini, semuanya ada di mana? Semuanya ada di dalam kondisi kita. Jadi kita memahami bahwa dalam batin kita ada sisi yang negatif dan positif. Kita harus lihat kondisinya yang kuat yang mana. Karena awalnya memang kita positif. Karena kita sudah selalu melihat hal-hal yang luar, menimbulkan kita punya tansenseman, keserakahan kita ya, noda batin kita ya, yang sehingga menutup kita punya hakiki. Tapi sekarang kita sudah memiliki air dharma untuk mengikis kita punya noda batin. Jadi kita akan menjernihkan kita punya batin kembali. Jadi kita harus selalu ingat bagaimana berpikiran yang baik, berucap yang baik, dan berbuat yang baik. Inilah yang akan membuat kita menjadi kembali jernih. Tapi kalau hanya kita mendengarkan Dharma, tapi tanpa kita praktekkan, sebenarnya tidak akan jernih-jernih ya. Sư Sinh Sư Chị Mến, kita tahu air yang keruh itu tetap akan keruh karena tidak ada gerakannya. Tapi kalau kita dengan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita menjalin jodoh baik dengan semuanya, bagaimana kita berpikir yang baik, kita berucap yang baik dengan sesama saudara kita, baik sesama saudara sedharma, ataupun sesama saudara yang di luar ya, apalagi yang kita punya rumah ya, keluarga kita ya, Sư Sinh Sư Chị Mến. Ini sangat penting sekali. Dengan kita belajar Dharma, kita melakukan hal yang baik, dan kita berbakti kepada orang tua. Dari itu kita punya keluarga akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bahwa setelah kita masuk ke ceci, ada sesuatu yang membuat mereka merasakan, wah ternyata setelah masuk ke ceci perbedaannya sangat banyak ya. Mengapa kita begitu sangat perhatian kepada kita punya saudara, keluarga, itu adalah satu hal yang benar-benar biasanya kita cuek ya, suka kita merasa ego kita selalu bermain dan kita merasa segala sesuatu kita yang paling benar. Tapi kita setelah masuk ke ceci, bagaimana kita bisa merangkul, kita bisa merendah ya, Sư Sinh Sư Chị Mến ya, maksudnya tidak ada ego-ego lagi, karena kita tahu bahwa keakuan ini sebenarnya tidak ada apa-apanya ya, tapi kadang-kadang kita merasa bahwa keakuan ini, kesombongan ini sebenarnya apa yang didapat ya, kalau kita terlalu sombong, terlalu keakuan, sebenarnya kita akan dihindari orang lain juga ya. Orang lain akan merasa bahwa, wah saya juga mungkin tidak cocok dengan dia, cara dia berbicara, cara tingkah laku dia, itu juga bisa ya. Tapi dengan kita belajar bagaimana kita bisa berucap yang baik, dan kita berbuat yang baik, kita tidak, maksudnya, Ciciau, piciau ya, piciau ya, ciciau sama piciau ya, tidak ada mudah sekali kita langsung berselisih dengan orang lain, dan kita juga tidak selalu kita bilang berusaha untuk selalu mau menang sendiri. Nah, inilah yang membuat kita akan merasakan dengan siapapun pasti kita akan enjoy, dan kita akan merasa sangat bahagia, tidak ada tekanan yang membuat kita merasa wah ada rasa dendam, dengki, cemburu. Inilah yang akan membuat kita lebih tenang ya, mungkin ya, Sư Sinh Sư Chị Mến ya, nanti bisa sharing juga. Mungkin kita lihat yang poin kedua, dikisahkan terjadinya percakapan antara dua penjaga raja mengenai apa yang menjadi sandaran hidup kita dan membuat kehidupan kita tenang dan damai. Penjaga kedua menjelaskan bahwa ia percaya ia bisa bersandar pada raja karena beliau bisa memberikan kehidupan yang tenang baginya.
Sedangkan penjaga pertama percaya apa yang telah ia lakukan akan menentukan kehidupannya. Ia harus menenangkan hati dan fokus pada momen saat ini. Inilah yang Buddha ajarkan kepada kita. Jadi poin kedua ini mungkin dari cerita tadi Sesong Sejimen dapat melihat ya, apa yang kita perbuat sebenarnya itulah yang akan kita terima karma-karmanya ya. Kita lihat bagaimana penjaga pertama dan penjaga kedua. Padahal penjaga kedua bilang bersandar kepada raja ya. Dan raja merasa bahagia dan ingin memberikan hadiah kepada yang penjaga kedua. Ternyata penjaga pertama yang selalu berbuat kebajikan. Sehingga inilah yang Puspa kadang-kadang bilang, inilah buah karma yang kita tidak paham punya. Tapi memang kenyataannya, sedangkan kita sudah lihat ya, kondisi-kondisi si penjaga kedua awalnya dalam kondisi yang sehat. Mungkin aja dia bisa langsung dapat karena dia begitu bersandar pada raja, hormat kepada raja. Tapi kenapa yang dapat malahan yang pertama? Dari sini kita dapat memahami ya, bahwa hukum sebab akibat itu memang benar-benar sangat menakjubkan. Apa yang kita perbuat pasti akan kita peroleh. Baik yang baik dan baik yang tidak baik. Jadi ini ajaran Buddha, ini benar-benar ya adalah ajaran kebenaran sejati. Jadi Sesong Sejimen setelah kita masuk di dalam Buddha Dharma, kita benar-benar harus yakin bahwa segala sesuatu, bukan hanya kita bilang di dalam kita belajar agama Buddha, hanya di agama Buddha aja. Sebenarnya di alam semesta ini semuanya adalah hukum sebab akibat yang berjalan. Jadi bukan hanya di kondisi kita aja yang agama Buddha mempercayai ini ya. Sebenarnya semuanya adalah kita paham bahwa semua adalah hukum sebab akibat yang berjalan. Baik yang tidak baik, yang akan kita peroleh itu adalah buah karma yang sudah kita tanam. Baik yang baik juga adalah yang sudah kita tanam. Jadi inilah yang kita harus percaya. Nah, setelah kita memahami ini, mari kita sama-sama menanam benih-benih kebajikan yang baik sehingga kita semuanya akan penuh dengan berkah ya. Oke, next saja. Kangen, Amitabha. Poin ketiga, sang raja bergembira mendengar penjaga kedua menyadarkan hidupnya kepada raja saat mengantarkan anak kepada mengantarkan arak kepada permaisuri. Hidung penjaga kedua terus mengeluarkan darah sehingga ia meminta penjaga pertama untuk mengantarnya. Seketika raja tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu ditentukan oleh buah karma kita sendiri. Untuk poin keempat, Buddha berharap setiap orang dapat membangun tekad untuk melatih diri dan membangkitkan hati yang murni untuk menapaki jalan bodhisattva guna membimbing semua makhluk. Dengan memiliki keyakinan yang mendalam, secara alami kita bisa berpegang teguh pada tekad. Ikrar yang dibangun di atas keyakinan mendalam akan menghasilkan kekuatan yang besar. Jadi yang poin keempat ini ya, Sesong Sejimen, benar-benar kita harus renungkan dalam setiap kata dan kita pahami karena ini adalah yang paling penting karena kita tahu semuanya adalah dari keyakinan kita. Jadi keyakinan kita jangan setengah-setengah ya. Biasa kalau setengah-setengah kita mudah sekali terpengaruh oleh hal yang luar sehingga membawa kita kembali ke manusia awam. Padahal kita sudah melatih diri dengan baik, tapi kadang-kadang kita masih ada manusia awamnya ya, Sesong Sejimen Puspa merasakan sekali sendiri ya. Karena mudah sekali kita pengaruh oleh yang luar. Karena yang luar duniawi lebih kuat ya dibandingkan kita melatih diri. Kadang-kadang dia bilang, mengucapkan kata-kata yang baik itu kadang-kadang sulit. Tapi mengucapkan kata-kata yang tidak baik tidak usah dipelajari, sudah bisa keluar sendiri. Inilah yang harus kita benar-benar dengan kesadaran kita pahami apa yang ingin kita pikir, kita ucapkan, dan kita perbuat. Karena lewat pikiran, ucapan akan keluar. Setelah ucapan keluar, pasti kita akan tanpa sadari melakukannya. Inilah yang sangat-sangat berbahaya. Jadi kita harus benar-benar melatih diri dengan berkesadaran ya. Cảm Sesong Sejimen. Oke, next. Oke, Cảm Sesong Sejimen semuanya ya, Amitabha. Mungkin kita bisa sharing dari Vivi Liang Sejie ya, yang utama ya. Oke, silakan Sejie Vivi Liang, Cảm. Ya, Ci Vivi Liang.
感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩Puspa师姐。Dalam ceramah Master, mempraktekkan Dharma dengan tindakan nyata. Dharma harus dipraktekkan dalam tindakan nyata. Master berkata, jika kalian menyerap ajaran saya ke dalam hati, menyebarkan ajaran saya, dan membimbing orang dengan metode yang benar, sehingga mereka bergabung dengan Ceci, kalian akan dipenuhi sukacita. Orang-orang yang kalian bimbing juga akan dipenuhi sukacita karena mereka dapat bergabung di sini. Mereka juga menjalankan Ceci dengan tulus dan sekuat tenaga hingga dipenuhi sukacita Dharma. Dharma itu dibutuhkan semua orang agar saling menyemangati dan mewariskan Dharma, sehingga semua orang dipenuhi sukacita Dharma. Buddha berharap kita dapat membuka jalan dengan arah yang benar, agar semua orang memiliki pengetahuan pandangan benar, serta menapaki jalan bodhisattva. Setiap orang pada dasarnya memiliki hakikat kebudaan. Buddha di puncak burung Nasar itu tidak perlu jauh-jauh mencarinya di luar. Carilah di dalam batin kita. Hendaklah kita bisa menemukannya. Dan juga hendaklah kita menyerap prinsip-prinsip kebenaran untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita. Sebenarnya ajaran Buddha itu ada dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat mempraktikkannya dalam setiap tindakan dan pikiran kita. Master berkata, kalian telah melakukan hal benar. Ingatlah untuk lebih banyak menciptakan berkah bagi dunia, karena sungguh banyak orang yang menderita di dunia ini. Kalian kerja bahu-membahu dan saling bergandengan tangan untuk menyebarkan Dharma dan membawa manfaat bagi dunia. Kita harus mewariskan semangat Ceci dari generasi ke generasi dan juga senantiasa mengikuti Master. Go, go, go. Kita membimbing orang lain bergabung. Mereka akan menumbuhkan tekad untuk berbuat kebajikan dan memahami kebenaran sejati, sehingga menumbuhkan kebijaksanaan. Dan juga yang harus kita ingat, sertakan saya dalam perbuatan baik dan jangan libatkan saya dalam perbuatan jahat. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn sư chị Vivi Liang ya. Mungkin dari Sesiong Sejemen ini kita ada Yohanes Sesiong lagi. Silakan Sesiong Yohanes. Cảm ơn Vivi Liang sư chị. Halo. Chào sang hảo. Cảm ơn Sesiong Yohanes. Ayo. Ini ceritanya cukup menarik ya. Pertama dari cerita pertama. Pura-pura mati supaya jualan kertasnya untung seperti itu ya. Saya nggak tahu ya apa motifnya, entah karma buruk atau karma apa ya. Ya harus dicek itu timelinenya kemana, itu saya nggak tahu apa motifnya, ya saya nggak bisa judgement. Tapi yang saya dapatkan pada saat sekarang itu ya kesan saya jangan dipraktekkan ya. Apalagi kalau yang punya asuransi, punya asuransi jiwa jangan memalsukan kematian biar klaim cair ya. Jangan coba-coba ya. Karena itu akibatnya fatal. Ya, itu just a joke from the morning. A joke from the morning ya. Oke, keadaan sang Kaisa dan juga sekarang sosial-sosial yang ada di sini. Sebenarnya saya lebih terkesan itu adalah cerita kedua. Lebih terkesan itu cerita kedua, di mana cerita kedua itu ini kejadiannya yang saya sendiri harus mengakui beneran pada saat saya sama-sama menjadi sales di salah satu perusahaan investasi, sama-sama jadi sales. Waktu itu dari direktur memberikan satu program yang cukup canggih sekali, di mana memberikan program selamat ulang tahun, selamat hari raya. Programnya
on development ya oke lah. Saya bilang 80% itu oke. Saya disuruh pakai aja jurus ini, dijamin it works. Ngomongnya seperti itu. Dengan konteks selamat ulang tahun ataupun selamat hari raya bagi merayakan apapun, itu salah satu cara untuk keep in touch with nasabah. Yang jelas sopannya pasti sama. Sopannya sama, yang beda cuma alamat sama to-nya. Saya pakai. Dan juga teman gua pakai. Di mana ini sebenarnya saya tidak menjelekkan, di mana ya secara materi mungkin saya sedikit lebih pintar ya, karena belajar terus. Sementara teman gua pas itu di bulan puasa pula. Jadi saya nggak nyinggung agama ya, nggak ya. Mungkin pada saat bulan puasa saya nggak puasa, saya memilih untuk belajar. Kalau dia memilih untuk quality time sama orang tuanya. Quality time sama orang tuanya. Nah, hasilnya sama-sama dapat balasan. Saya dapat balasan yaitu komplainan. Kemarin ada saham ini bagi dividen, kok nggak kasih tahu saya di oceh lewat email. Teman saya dibilang, oh thank you seatas perhatiannya. Saya invest 2M ya. Itu gue langsung benar-benar pengen menyalahkan program juga nggak salah. Tapi itulah yang saya akui. Ternyata kenapa? Bukan puasanya. Tapi pada saat teman saya berpuasa, dia quality time sama orang tua. Dia quality time sama orang tua, ya jelas-jelas berbakti. Ya, makanya nggak heran kalau orangnya berbakti, sales cara menjual atau cara apapun kok terlihatnya gampang. Sementara saya belajarnya udah mati-matian, pakai jurus ini, jurus itu, mengenai nasabah, it won't works at that time. Itu tidak berefek pada waktu itu. Pada saya udah belajar dari jurus-jurus yang menurut saya hebat. Tapi bukan berarti saya menyalahkan jurus-jurus senior pendahulu ya, saya nggak menyalahkan ya. Tapi yang mau saya cerita itu adalah how the karma work, dan it real di tempat gue. Yang kedua, yang akan saya sharing itu adalah ini kejadian nyata di tempat saya, di teman lingkaran saya. Terkadang ini jadi pertanyaan juga, saya lagi mikir gitu ya. Ini karena ada kesombongan ya. Jadi seperti ini. Orang ini adalah Ramani. Ramani berarti bisa dibilang kalau di vihara itu adalah setingkat dengan pendeta, berarti aktif memberikan ceramah di minggu. Tapi kelakuan egoismenya secara tidak sadar, atau saya bilang secara minoritas itu masih ada dan beliau tidak menyadarinya. Dan juga, padahal kalau soal berdana ke Bante besar, itu luar biasa jago benar. Royal benar. Itu saya harus akui. Tapi ya terkadang itulah yang omong terkadang pintar sekali, tapi praktek dharmanya tidak ada. Ibarat kayak flexing lah, pintar ngomong doang, tapi sendiri nggak mempraktekkan dharma. Yang saya merasakan itu terkesan adalah omong kosong, karena mungkin ada kerisauannya. Saya merasa apa yang dia omongkan, walaupun kebenaran, tapi saya merasakan itu kok benar-benar omong kosong, seperti itu. Pengen menyadarkan seperti itu, mau ngomong apa adanya, terkadang ya nanti dibilang nggak humanis lah, dibilang apa, nggak hormat atau apa. Well, tapi itu cerita saja. Yang ingin saya sharingkan itu adalah pada intinya
memang setinggi-tinggi apapun ya, yang setinggi apapun ini termasuk ke diriku pada saat kalau misalkan saya menanjak ke atas. Ya, kalau misalkan kita masih tahap belajar, sekali-sekalilah. Kalau memang kita melakukan kesalahan dan kita menerima saran dari yang walaupun orangnya itu di bawah kita, mungkin please lah sesungguhnya, termasuk diriku juga, cari waktu untuk apa ya, kalau memang menurutmu itu saran dan itu benar, carilah waktu untuk mendengarkan dari bawahan, dengar, renungkan apakah benar itu buat saya. Kalau memang benar, sadari, cobalah pelan-pelan kita ubah. Jangan mentang-mentang, sekali lagi, jangan mentang-mentang udah kayak memegang pangkat tinggi di satu organisasi sosial itu kesombongan dipelihara, begitu dikasih saran, dikasih apa, dianggap nggak sopan atau apa. Termasuk juga di gua nanti kalau pada saat menanjak ke atas juga saya juga berusaha untuk melatih diri. Kalau menerima saran, terkadang menerima saran atau menerima inputan, itu terkadang awal-awal gue pasti akan marah atau bete. Seperti itu. Tapi saya berusaha untuk melatih diri. Ya, untuk tenang, untuk terima, coba pikirkan lagi apakah benar. Kalau memang benar, saya juga berusaha untuk buka. Sehingga makanya ini di akhir statement. Apa yang saya sharing ini mungkin perlu disempurnakan, saya persilahkan untuk sempurnakan. Saya minta bantuan untuk disempurnakan, semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau mau dikoreksi, dipersilahkan, semoga bermanfaat ya. Salam kebijaksanaan. Itu penutup dari saya. Cảm ơn sư Siong Yohanes. Mungkin dari sư Siong Sucimen nanti kalau mau tambahin apa, tinggal ini ya, sharing ya. Kita sekarang masuk ke Gunawati Suci dulu. Oke, silakan Suci Gunawati. Cảm ơn ya sư Siong Yohanes ya. Pagi, Puspa Sece. Sang hal. Cảm ơn Sang Ren Kaise. Pagi, Sesiung Secemen semua. Kita selalu sehat dan bahagia ya. Tadi mendengar Yohanes Sesiung sharing ya, saya juga sering ya menemukan seperti yang tadi Sesiung Yohanes ceritakan masalah Ramani ya. Memang ya ini master ya memberikan kesempatan kita sebagai insan suci. Dharma itu jangan hanya sekedar di dalam hati kita saja. Ya, kalau bisa kita praktekkan ke tengah masyarakat. Nah, disitulah kita menguji ya, apakah betul-betul Dharma ada di hati kita. Nah, disitulah memang yang saya sangat kagum ya dengan Master. Dharma itu harus dipraktekkan ke tengah masyarakat dan kerumunan orang banyak. Tadi Yohanes Sesiung mengatakan seorang Ramani ya memang begitu ya. Dia kan pandita ya, maaf kata ya, saya juga bukan ini ya, saya juga banyak menemukan, maksudnya saya bukan menceritakan kejelekan orang lain ya, memang ini kenyataannya yaitu mau flexing, keegoisan, kesombongan, oh saya nih Dharma saya udah tinggi loh, saya bisa menjadi seorang Ramani gitu. Ya itu kita juga banyak menemukan, tapi bagi saya ya sudahlah, mereka punya pandangan seperti itu. Saya cuma seorang junior atau Dharma saya masih belum begitu tinggi tingkatannya seperti dia, seperti beliau, seperti mereka yang bisa membabarkan Dharma di wihara dengan begitu banyak peminatnya, pendengarnya ya. Jadi ya sudahlah, pandangan mereka mungkin seperti itu. Yang penting saya tidak mau memberikan saran. Padahal tadi kan Sesiung Yohanes juga mengatakan ya, walaupun orang itu junior, dia pandita atau romo atau ramani, dia seorang senior ya. Kalau diberikan saran yang untuk kemajuan Dharma ya, itu sebaiknya sih diterima ya kalau kita ya yang berpikir secara akal sehat. Tapi kadang-kadang ya manusia awam ya seperti saya inilah ya, di dunia saha ya seperti itu gitu. Jadi
sekarang kita masing-masing ya introspeksi diri saja ya. Apabila kita dalam pelatihan diri ya, kita kan mendengarkan kebenaran sejati ya. Bagaimana kebenaran sejati ini yang ada di dalam diri kita ini kita harus sebarluaskan ya, kata Master begitu, supaya roda dharma ini selalu berputar ya, diwariskan ya dari kehidupan ke kehidupan kita wariskan juga untuk generasi kita yang akan datang. Nah, dari yang cerita Master bercerita tadi ya, yang saya bisa sharingkan ya, memang Master selalu mengatakan ya, tekad dan ikrar ya. Kalau kita banyak orang ya, saya bertekad nih mau mengikuti jejak langkah Master. Itu tekad saya, tekad awal saya. Saya genggam nih kesempatan waktu yang sangat berharga sebagai manusia, sebagai sudah terlahir di alam manusia ini. Tapi begitu saya praktek, begitu saya terjun ke tengah masyarakat di kerumunan orang banyak, padahal udah tekad, juga genggam kesempatan, ada kata-kata sedikit yang menyinggung hati saya udahan dulu deh. Nah, itu ya. Jadi ya, nanti juga tolong diberikan masukan ya, seandainya mungkin persepsi saya, pandangan saya juga agak salah atau kurang ya. Jadi kalau bisa ya, kita mempunyai tekad ya, dan ikrar itu harus berbarengan ya, dengan kebijaksanaan dan keyakinan yang benar dan mendalam ya. Jadi kalau kita punya tekad dan ikrar itu kan sumpah ya, sumpah yang agung ya. Jadi kalau kita mempunyai tekad dan ikrar harus dibarengi dengan kebijaksanaan dan keyakinan yang mendalam. Kalau kita nggak yakin ya, memang agak sulit ya. Kayaknya saya kurang percaya ya sama adanya hukum alam semesta ini, adanya hukum tabur tuai ini. Saya kurang yakin deh. Soalnya saya selama ini berbuat baik terus loh. Tapi kok penderitaan ya, masalah saya tuh bertubi-tubi, nggak ada habis-habisnya. Nah itulah karena keyakinannya kurang mendalam ya. Kalau keyakinannya mendalam, wah saya percaya hukum alam semesta ini bekerja ya. Kehidupan saya ini setiap hari berbuat baik, tapi penderitaan yang selalu saya terima karena saya mempunyai keyakinan yang mendalam tentang kebenaran sejati, tentang adanya hukum karma, hukum alam semesta. Makanya oh iya ya, saya sebelum terlahir jadi manusia di dunia saha ini, mungkin saya berkapa-kapa tahun yang lalu di kehidupan lampau saya banyak hal-hal yang tidak baik, banyak karma buruk yang saya perbuat, sehingga karma yang saya sedang yang karma kehidupan sekarang saya penderitaan orang itu akhirnya apa? Kita juga akan terhibur. Terhiburnya bukan karena kita melihat penderitaan. Makanya ya karena kita lebih selalu berusaha ya di dalam pembinaan diri, di dalam melatih diri ini, sebenarnya gimana ya cara kita mau mempunyai keyakinan yang mendalam, akhirnya secara tersadarkan ya, karena kita menapaki di jalan bodhisattva ini, kita tersadarkan, oh ternyata kehidupan sekarang ini saya membawa karma lampau saya. Kenapa saya selama kehidupan di dunia saha ini saya sering berbuat baik, tapi penderitaan selalu datang bertubi-tubi. Nah, setelah memahami kehidupan masa lampau kita, ya kita menerima saja, ya menerima saja. Mau bagaimana lagi, ya. Jadi yang penting kalau kita sudah tersadarkan, ya kita sudah ajaran kebenaran sejati. Ya, Dharma ya Buddha Dharma sudah ada di dalam hati kita dan kita bisa tersadarkan,
Yang penting pada kehidupan sekarang ini, kita terus saja menciptakan berkah, menciptakan karma baik. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian, jangan ada iri hati ya. Ini semua juga teori ya. Ini juga semua dharma yang selalu Master babarkan, yang selalu Master berikan kepada kita ya untuk dipahami ya, untuk direnungkan ya. Nah, kalau dipikir ya, kita berpikir pakai logika saja ya, pakai akal sehat. Kita renungkan, oh iya ya, ternyata benar juga ya. Mungkin saya sudah berbuat baik di kehidupan ini, di kehidupan sekarang. Tapi karma buruk selalu saya terima. Ya itulah, kita harus menerima dengan lapang dada. Yang penting pada saat kehidupan ini kita menabung ya banyak-banyak karma baik, supaya kehidupan yang akan datang kita bisa memiliki berkah yang banyak, tidak seperti pada kehidupan yang sekarang kita sedang terima akibat karma masa lampau kita ya. Jadi jangan selalu menyesali karma masa lampau kita, karena kita sudah lewati ya, sudah berlalu ya. Yang penting pada kehidupan sekarang ini kita selalu menabung ya karma baik yang banyak. Sesusah apapun hidup kita, sesulit apapun ya cobaan hidup kita ya, rintangan, gangguan, hambatan banyak ya. Selama kita masih di dunia saha ini pasti banyak ya gangguan, rintangan, hambatan, cobaan ya. Tapi cobalah kita bersama-sama setelah memahami, mendengar, merenungkan, mendengar, memahami, merenungkan dharma yang sejati ya, kebenaran yang sejati ini, kita bisa menuju kehidupan yang akan datang yang lebih bahagia ya. Jadi kita jangan menyesali karma lampau kita yang sudah berlalu, tapi sekarang kehidupan yang ini kita genggam ya, waktu dan kesempatan ya, kita bertekad ya, kita berikrar untuk menyerap dharma, menyerap ajar kebenaran sejati di dalam hati kita dan menyebarluaskannya ke seluruh alam semesta ya. Kita membimbingnya ya, karena Master selalu mengatakan ke atas kita mencari jalan kemudahan, ke bawah kita membimbing ya semua manusia supaya bisa menjadi manusia yang sadar ya. Apapun kehidupan kita pada saat sekarang ini, kita harus berlapang dada ya, kita harus mawas diri, kita juga harus berpuas diri, kita juga harus selalu bersyukur. Dengan selalu bersyukur pasti kita akan mempunyai pengertian ya, mempunyai pandangan yang benar ya. Karena memang kalau kita renungkan ya, Buddha Dharma itu adalah suatu ajaran yang masuk akal ya, bisa dicerna dengan akal sehat ya, masuk logika ya. Mengenai hukum karma juga ya, hukum alam semesta itu adalah memang hukum yang pakai logika ya, pakai akal sehat ya. Hidup di dunia saha ini ya memang begini ya, penuh lika-liku ya. Kita harus bisa menerimanya ya. Ada yang kaya, ada yang susah, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang banyak lah ya. Namanya lika-liku kehidupan di dunia saha ya. Itulah jadi dharma itu sebagai air ya, yang harus selalu kita gunakan ya. Karena air adalah sumber kehidupan bagi kita. Dharma, demikian juga dharma ya. Air untuk kita, di mana ada kekotoran, di mana ada butiran-butiran debu, noda batin ya, kegelapan batin ya, cobalah kita pelan-pelan ya, sedikit-sedikit kita cuci dengan air dharma ya. Nah, semua memang perlu proses, perlu waktu. Kita juga harus sering-sering mendengarkan dharma, baru kita mungkin bisa memahami ya sedikit-sedikit. Oh ternyata
seperti ini ya. Cobalah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sebarluaskan Dharma ini ke alam semesta, dari kehidupan ke kehidupan. Kanen, Puspa Sece. Kanen, Gunawati Seci ya, sangat luar biasa ya, benar. Kita soalnya Puspa juga merasakan air Dharma ini sangat penting ya Sesiong Seciman, karena kita sudah dari berkalpa-kalpa seperti Gunawati Seci bilang ya, kita sudah memiliki karma-karma yang kita bilang saat ini kemungkinan karma-karma yang tidak baik udah muncul-muncul, tapi dengan adanya air Dharma ini sehingga kita bisa mengikis semua karma-karma buruk kita, dan kita akan berusaha dengan air Dharma untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Jadi kita akan akan kita menanam benih-benih kebajikan kita ya. Inilah yang kita merasakan sangat penting sekali ya. Karena kita tahu masa lampau sudah berlalu. Tapi saat ini bagaimana kita untuk kedepannya, kita akan tahu bahwa masa lampau adalah saat kita, kondisi kita saat ini. Tapi kondisi saat kita ini, kita akan mengikis semua karma-karma kita yang tidak baik. Dan kita akan menanam berkah-berkah yang baik kembali untuk masa yang akan datang. Mungkin dari Sesiong Yohanes ada mau penambahan ya, kan ya Sesiong Seci Gunawati ada penambahan ya Sesiong? 2 kalimat aja. Oke, silakan kan. Ya, jadi mungkin ya balik lagi ke cerita nomor 2. Bagaimana supaya kita dapat berkah? Jawabannya adalah ini kembali ke diri saya. Aku yakin semua relawan Seci itu pasti berbuat baik, itu nggak usah diragukan lagi. Tapi, sorry bukan 2 kalimat, 2 paragraf deh. Tapi cari waktu untuk masing-masing, tanyakan kepada diri sendiri atau tanyakan kepada orang yang mengenal Sesiong Seciman, ataupun menurut orang bijak. Kalau misalkan berkahnya belum datang, oke lah, mungkin ya sabar-sabar dulu. Tapi juga tanya, sekali-sekali tanya seperti ini. Apakah ada kebiasaan buruk yang saya secara tidak sadar sering melakukan? Pertanyaannya seperti itu. Dan pertanyaan itu bisa ditanyakan kepada teman-teman relawan yang dekat dengan teman-teman relawan. Bisa orang tua, bisa siapa, atau kalian kita. Sekali-sekali coba ajak tanya. Itu tips dari saya. Mungkin yang bisa membantu supaya tidak terjadi yang namanya looping karma buruk. Dan pada saat kita mau bertanya dan menerima jawaban, cobalah minta jawabannya apa adanya aja, nggak usah dihalus-halusin, keras juga nggak apa-apa, tapi kita siap terima. Siap terima. Dan juga cek lagi ketika, benar nggak sih? Kalau benar, please lah, Sesiong, termasuk saya juga, tolong diperbaiki. Pelan-pelan diperbaiki. Tapi kalau memang enggak, sudah. Mungkin omongan masa lalu-lalu, tapi udah secara nggak sadar berubah, ya sudah, congrats. Seperti itulah, supaya kita bisa tetap mendapatkan berkah. Kalau enggak, kita nggak sadar, kalau kita nggak sadar melakukan perbuatan buruk, yang ada looping. Loopingnya itu harus kita cut. Caranya, tanya ke orang yang terdekat, minta saran. Ada kebiasaan jelek apa yang sudah saya lakuin sih, yang saya nggak sadar, tolong dong. Kayak gitu kira-kira. Ya, semoga bermanfaat. Kita sama-sama melatih diri. Salam kebijaksanaan. Dan ya. Dan Sesiong Yohanes, mungkin Puspa juga merasakan bahwa kita berbuat kebajikan itu harus selalu di dalam sila ya. Karena kita tahu, walaupun kita berbuat kebajikan, kalau kita tidak di dalam sila, sebenarnya berkah itu tidak akan muncul. Jadi itulah kita harus pahamin juga ya. Soalnya kenapa selalu berpedoman pada sila, yang seperti kita bilang ada satparamita ini ya. Satparamita ini sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita ya, bagaimana kita berdana, berbuat kebajikan, tetapi kita harus ingat selalu di dalam sila. Bagaimana kita juga waktu melakukan apapun, mendengar apapun, kita juga harus bagaimana kita sabar. Jangan kita biasanya suka mudah sekali ngeletup ya Sesiong Seciman. Tanpa kita sadari mungkin tabiat dari kita yang masa lampau itu kita bawa ada di gudang kesadaran kita. Biasanya kalau orang ngomong apa, kita sudah tidak
mendengarnya tidak senang, kita langsung ngeletup. Nah, itu juga adalah satu tabiat buruk kita ya. Jadi inilah pelatihan-pelatihan diri kita ya. Mengapa Puspa merasakan Satparamita ini adalah sangat-sangat penting untuk kita sama-sama di dalam pelatihan diri menggunakan berpedoman pada ini ya. Karena di dalamnya itu ada sila. Sila sangat penting. Walaupun kita berbuat kebajikan sebanyak apapun, kalau tidak di dalam sila, melanggar sila, sebenarnya yang kita dapat adalah karma-karma yang bukan baik, tapi akan menimbulkan karma-karma kerisauan dan yang tidak baik ya. Mungkin kita akan kuis dulu ya, karena sudah waktunya jam 8.30-an ya. Silakan Sejie, Kan En, Amitovo, Kan En ya, Sesung Yohanes. Ya, Sesung Sejemen, seperti biasanya cara menjawab kuis ya. Jadi kita akan langsung nomor 1 ya, Kan En. Untuk yang pertama, asal mula membakar kertas sembayang ya. Oke, next Sejie, Kan En. Di kantor cabang Ceci di Taipei, nenek mendengar master sedang mengulas tentang apa? A. 4 ikrar agung Buddha, B. 8 jalan kebenaran, C. Sutra teratai, D. 6 Satparamita, E. Sutra Baisaja Guru. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah Song Sejemen semuanya udah tahu ya mengenai Sutra Baisaja Guru ya, yang E ya. Oke, next Sejie, Kan En. Untuk poin kedua, bulan 7 Imlek adalah A. Bulan berbakti, B. Bulan penuh berkah, C. Bulan sukacita, D. Jawaban A, B, dan C adalah benar, E. Jawaban A, B, dan C adalah salah. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah Sesong Sejemen sudah tahu ya, adalah penuh berkah, bulan bakti, dan juga bulan sukacita. Jadi D adalah jawaban yang semuanya benar. Oke, next, Kan En, Cie. Untuk yang ketiga, bulan 7 Imlek berkaitan dengan A. Ananda, B. Kasyapa, C. Dewadatta, D. Rahula, dan E. Purna. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah A. Ananda. Mungkin Sesong Sejemen tadi ada dengar ya cerita dari Master ya. Ananda begitu bermimpi melihat si setan ya, dan si setan juga bilang bahwa dalam 3 hari lagi dia juga akan sama berupa buruk seperti si setan ya. Jadi Ananda bertemu dengan Sang Buddha, dan disinilah kita dapat melihat ya bahwa apapun kebajikan yang kita buat sebenarnya akan membuahkan hasil yang baik ya, Sesong Sejemen ya. Jadi kita jangan takut akan buah-buah karma yang tidak baik, karena kita sudah melakukan hal yang baik, pasti hal yang tidak baik akan muncul juga. Jadi Sesong Sejemen, soalnya Puspa pernah dengar begini dari teman-teman. Kenapa saya selalu berbuat baik tapi yang muncul yang tidak baik? Seperti kita lihat satu gelas air yang penuh dengan kekotoran, itu bagaimana caranya supaya kotoran itu akan keluar? Yaitu kita harus selalu berbuat, kita isikan dengan air yang bersih. Air yang bersih kita tumpah-tumpahkan terus ya, sehingga yang kotor habis, baru tinggal yang bersih. Begitu juga dengan jalannya karma kita ya. Jadi kita memang dari awal memiliki karma-karma yang tidak baik, dan saat ini kita sudah menyadari dan kita sudah bertobat, kita berusaha membuat karma-karma yang baik, sehingga kita akan mengikis semua karma yang tidak baik, sehingga akan menimbulkan karma-karma yang baik ya. Oke, kita next lagi, Kan En. Untuk yang poin keempat adalah raja dan kekuatan karma. Dalam cerita ini, Master menjelaskan Dharma bagaikan A. Cermin bulat sempurna, B. Bunga teratai, C. Air, D. Gunung Semeru, E. Sekelompok semut. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah Dharma bagaikan air ya, dapat menyucikan batin kita ya.
Jadi sebenarnya Dharma ini kita perlu, seperti kenapa tadi Master ada bilang mengenai roda Dharma di dalam batin kita. Ini sangat penting ya, Sesyong Secimen, kita selalu mendengarkan Dharma, dan kita dapat benar-benar merenungkan, dan kita juga dapat melakukan hal-hal yang baik dengan kondisi kita penuh Dharma. Oke, kita akan next ke poin yang kelima. Dan apa yang Raja pelajari dari kedua penjaga? A. Percaya pada ajaran Buddha. B. Segala sesuatu ditentukan oleh karma baik dan buruk. C. Setiap orang harus menjaga keteguhan niat baik. D. Jawaban A dan B adalah benar. E. Jawaban A, B, C benar. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah yang E ya, Sesyong Secimen. A. Percaya pada ajaran Buddha. B. Segala sesuatu ditentukan oleh karma baik dan buruk. C. Setiap orang harus menjaga keteguhan niat yang baik ya. Kan En? Kita akan poin ke-6. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? A. Menjaga keteguhan tekad. B. Memutar roda Dharma. C. Mewariskan ajaran kebenaran. D. Menggunakan Dharma. E. Semua jawaban adalah benar. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah semua jawaban benar ya, Sesyong Secimen ya. Bagaimana kita menjaga keteguhan tekad kita, memutar roda Dharma baik di dalam batin kita dan juga di luar. C. Mewariskan ajaran kebenaran dan kita menggunakan Dharma untuk dalam keseharian kita. Oke, kan En Sesyong Secimen semuanya. Nanti kita lihat pemenangnya siapa ya. Sebelumnya mungkin dari Sesyong Secimen ada yang mau sharing, silakan. Mungkin dari kehidupan sebelumnya kita sudah suka pai-pai ya, membakar kertas, tapi sekarang kita sudah tidak membakar kertas, tapi kita menggunakan dana bakar kertas kita untuk berdana kepada saudara kita yang membutuhkan. En, dengan siapa ini? Citra Seciea, silakan. Oke, ada yang Seciemen yang mau sharing, silakan. Kita pause Secien ya. Nah, waktu kita tinggal sedikit, jadi kita gunakan sebaik mungkin. Ada? Ya, silakan Sesyong Tan Suryanto. Ya, kan an Puspa Suci ya. Kanan. Kan an Sanjen Siang Kusi ya. Cawan Sesyong Suci semua ya. Tadi sudah banyak mendengar ya cerita-cerita di pagi hari ini ya. Bakar kertas ya, tentang sesuatu yang harus kita pahamin ya. Tapi tadi saya dengar Gunawati Seci ada bilang memang kita sering mendengar ya bahwa di dalam Dharma bahwa kalau sesuatu yang kita perbuat ya akhirnya kita harus menerimanya ya dan juga harus menanggungnya ya. Nah ini tapi kita tidak memahami cara kerja karma itu bagaimana ya. Ini yang di samping sudah terjadi terkondisi hendaknya kita bisa menerimanya. Ini saya juga pernah dengar ada satu cerita ya Sesyong Seci ya. Ceritanya juga ini dari cerita master atau di dalam Buddhism ya. Begini, ini ada 2 ekor ikan yang terjebak di dalam jala. Yang satu ikan merasa sudah pasrah, dia harus menerimanya. Sedangkan yang satu ekor ikan lagi, dia berusaha untuk menerobos jala ini dari segala sudut ya. Apa yang terjadi Sesyong Seci? Akhirnya dia bisa terbebas dari kondisi itu ya. Sesyong Seci, ini sebenarnya kadang-kadang kita mendengar seperti kalau sudah terkondisi ya harus bayarlah. Kalau harus bayar ya bayarlah gitu loh. Tapi apakah kedua ceritanya ini menurut pandangan Sesyong Seci bagaimana? Apakah kita terkondisi terus kita diam saja? Atau kita
seperti contoh ikan itu ya. Satu ekor ikan yang tadi dia udah pasrah, ya akhirnya dia harus jatuh di meja makan ya. Nanti jadi santapan tamu-tamu di restoran ya. Tapi yang satu lagi tidak rela. Dia berusaha untuk melepas dari jeratan itu ya. Jadi memang kadang-kadang sulit untuk memahami, tapi kedua-duanya ada kondisi yang tertentu. Saya juga pernah dengar cerita ya, ada seseorang yang sakit, tapi dia akhirnya terpaksa harus menginap di rumah sakit dan sakitnya juga cukup keras ya. Ada cerita yang keluarganya segera untuk mendanakan ya untuk sesuatu keperluan yang atas nama dia. Ada yang dia lakukan sendiri di dalam kesakitan itu, akhirnya dia tiap hari melalui rumah sakit, dia kirim ke A, kirim ke B, kirim ke C yang memerlukannya. Nah, bagaimana untuk merubah dari yang tidak baik menjadi yang baik? Ini kadang-kadang saya juga berpikir ya, sesungguhnya, apakah ini yang dimaksudkan adalah kita mempunyai cehui ya, mempunyai jiwa kebijaksanaan itu, atau memang kita masih terhanyut di dalam duniawi yang kita belum bisa melepas ya. Kita lihat aja Uta Kose, dia juga terkondisi ya di dalam perbuatan baiknya selama ini, tapi dia suatu hari dia juga terkondisi oleh hal itu ya. Akhirnya dia harus menerimanya ya. Ya, di lututnya terjadi luka ya, luka yang membentuk sebuah wajah ya, yang tadi Puspa Sece bilang, inilah kita sering bilang yen cing cai cu. Jadi kita bisa ditagih setiap saatnya. Nah, ini semua berbalik kepada Sesung Sece, cara pandangnya bagaimana sehingga kita bisa lebih banyak pilihan ya. Lebih banyak pilihan pada waktu terkondisi, apakah kita terhanyut di dalam kondisi itu dengan pasrah, atau kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Apakah kita berusaha untuk memperbaiki diri, melakukan sesuatu yang lebih baik, sehingga karma-karma baik itu bisa muncul. Ya. Nah, begitu saja ya, Sesung Sece, kan Puspa Sece, kan Sesung Sece semua. Sesung Tan Suryanto, mungkin kita lihat pemenang hari ini ya, Sesung Sejemen ya. Untuk yang cerita pertama, asal mula membakar kertas sembayang, di pemenangnya adalah Lili Siong Seje Tangerang, Canari Seje Utara 2, Irene Seje Tangerang. Untuk cerita yang kedua, Raja dan Kekuatan Karma, yaitu pemenangnya adalah Silvi Jong Seje dari Pusat, Aini Lijaya Seje dari Medan, dan Dona Andriani Seje dari Barat 1. Mungkin dari Sesung Sejemen yang mau sharing silakan. Pawo Sejen Woman, mungkin dari Lili. Lili Siang Seje ada? Tangerang. Cawan Seje. Lili. Kalau nggak ada, kita lanjut dengan Canari Seje Utara 2 ada? Irene Seje, ada Irene Seje? Ya, Cie. Pagi, Nah, Cie. Hao. Ya. Dari kehidupan Irene ini ya. Irene, kisah kehidupan Irene dah. Dari kecil, dari masa kecil kita sudah lihat ya. Waktu sembahyang leluhur itu emang pakai bakar-bakar sampai kertasnya berlimpah-limpah, terus itu babi 1 ekor. Dulu emang waktu kecil nggak ngerti, ikutin apa yang dikatakan nenek, orang tua gitu ya. Ini mesti pakai gini, ini mesti pakai begini. Kita turutin aja. Setelah kita dewasa, setelah mengerti dharma, setelah menjalaninya gitu ya, kita baru tahu bahwa ya begitu-gitu itu sebenarnya nggak perlu gitu ya, Cie. Jadi sekarang kalau bulan 7 itu Irene kebanyakan sih Liam King ya. Cuman Liam King aja. Sembahyang itu sih
kita masih tapi nggak pakai kertas-kertas lagi gitu loh. Pakai tapi maksudnya so isu lah gitu loh. Soalnya ya itu namanya adat ya. Jadi kalau nggak pakai juga kayaknya gimana gitu ya. Udahlah sedikit aja, yang penting ada aja. Udah nggak kayak dulu heboh-heboh gitu, nggak lagi. Jadi kebanyakan sih kita yamking aja. Cuman itu aja Ceh, bisa sharingnya kan ya. Kan Irene Suci ya, sebenarnya nincing itu sudah sangat bagus ya, apalagi kalau kita mempersembahkan persembahkan yang vegetarian, karena kita maunya leluhur kita akan lahir di alam yang bahagia. Sebenarnya kalau kita masih dalam kondisi memberikan persembahan dengan makhluk-makhluk lain, sebenarnya ya kondisinya masih dalam seperti pelatihan diri kita ya, Sisyang Sejemen ya, bagaimana kita melatih diri kita agar lebih bersih, kita bilang lebih bersih, yaitu kita menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Begitu juga kita ingin kita punya leluhur bisa menjalin jodoh baik dengan semua makhluk, ya kita usahain kita persembahkan makanan yang vegetarian ya. Nah, tapi untuk kertas ini memang Puspa dengar banyak sekali yang masih begitu penuh dengan kita bilang masih ada ragu-ragunya ya. Tapi waktu Puspa bilang Mas Sisyong, kalau kita sudah memahami, kita jangan bakar kertas lagi. Memang Puspa langsung tidak bakar kertas lagi, karena kita tahu walaupun kita bakar kertas, sebenarnya apakah benar kita punya leluhur ada menerima semua ini, padahal kita tahu setelah mereka meninggal mereka sudah lahir di alam-alam yang lain. Jadi inilah yang harus kita pahami di dalam Buddha Dharma ya, saat meninggal sudah terlahir lagi. Jadi sebenarnya apa yang mereka dapat, itulah seperti niancing itu Puspa merasa sangat yakin sekali, karena niancing itu adalah satu gelombang ya, yang benar-benar ya, yang dengan ketulusan kita, dengan hati yang jernih, batin yang jernih, gelombang itu akan mereka dapat. Karena kita tahu para Buddha, para Bodhisattva, para dewa, semuanya menginginkan sutra-sutra ini ya. Jadi inilah yang Puspa merasakan sangat kangen ya. Seperti kita lihat dari mungkin Sisyong Sejemen kalau ke Taiwan ya, lihat kita punya Sehu, Zhaoke ya, itu malam juga mereka tetap niancing. Itulah mereka walaupun dalam kondisi mereka pelatihannya luar biasa ya. Pagi-pagi mereka sudah bagaimana menenangkan pikiran dan batin mereka dengan mereka melafalkan sutra-sutra. Selesai mereka mulai bekerja. Nah, nanti malam mereka tenangkan kembali batin mereka. Nah, inilah yang kita merasakan, inilah untuk bagaimana antara batin dan fisik bisa benar-benar menjadi satu. Nah, ini sangat kangen ya. Irene Suci, mungkin dari ini Sylvia Suci nggak bisa ya. Aini bisa, Suci Aini Lijaya. Dona Suci, Dona Suci ada? Ya, Coan Suci. Doan, silahkan Cie. Ya, sorry ini internetnya kayaknya muter-muter. Tapi oke suaranya. Canari ya. Iya. Oke, Kanen, Ya, silakan iya, Cie. iya. Menurut aku pribadi ya, yang mengenai sembahyang leluhur, ya dulu kita waktu belum belajar Dharma, memang sembahyang itu kita sembahyang itu lengkap, segala pakai ayam, ikan, segala kertas-kertas gitu, lilin yang gede-gede gitu kan. Nah, tapi berjalannya waktu pelan-pelan sejak menerima pelajaran dari master juga, dengar dari cerita-cerita master dengan kondisi sekarang, setelah kita pahami, kayaknya sembahyang memang itu suatu kehormatan ya buat leluhur kita. Tapi alangkah baiknya kita sekarang lebih nuju ke vegetarian. Nah, sekarang saya sembahyang sudah bervegetarian untuk orang tua almarhum ya. Dan untuk kertas-kertas juga menurut saya tuh kurang tidak efisien lah ya. Lebih baik kita daripada kita beli kertas dibakar, lebih baik uang itu kita manfaatkan untuk yang kita beri yang membutuhkan lah, yang kurang mampu ya, seperti itu ya. Jadi yang benar-benar yang kita buang uang yang tidak apa ya, kayak lilin lah besar-besar kertas gitu. Kita sudah mulai nggak ada deh, udah nggak ada lagi. Jadi kita cukup sembahyang dengan leluhur atau dengan untuk orang tua, cukup
pakai yang vegetarian. Itu aja sih ya. Kayaknya lebih praktis. Yang penting hati kita ya. Hati kita, batin kita, apa ya, hongsim gitu ya. Ada ingat, ada ketulusan gitu aja sih Cie. Kan. Kan Secie Janari ya benar. Jadi kita dengan ketulusan kita sebenarnya seperti Master, dengan ketulusan yang kita lakukan dan kita juga dengan kebijaksanaan inilah yang akan membuat kita semuanya merasakan sukacita di dalam kita melakukan apapun. Jadi ini benar-benar ya kebajikan-kebajikan ini sangat penting ya di dalam sila ya. Karena kita tahu kita melakukan apapun, kita jangan menjalin jodoh yang tidak baik dengan semua makhluk, tapi kita berusaha menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Karena kita dilindungi oleh semuanya ya, Sisyong Sejemen ya. Karena kita hidup dalam satu alam yang bersama, sebenarnya kita adalah saling mengasihi, saling kan enjuncong ai yang seperti kita selama ini bilang kan enjuncong ai ini sangat penting karena walaupun kita bilang mereka adalah makhluk kecil, kita juga harus menghargai mereka karena kita tahu kehidupan mereka itu adalah perbuatan yang mereka lakukan tidak baik, tapi namanya roda akan berputar ya, Sisyong Sejemen ya. Kita lihat mereka juga memahami Buddha Dharma karena mereka ada hakiki kebudaan. Suatu saat mereka juga akan kembali lagi terlahir sebagai manusia. Kita selalu mendoakan agar mereka terlahir sebagai manusia, mereka juga bersama-sama kita di jalan kebodian ini sehingga kita akan membuat semuanya sukacita di dalam Dharma. Seperti yang Master selalu ingatkan kita, membimbing semua makhluk agar semuanya bisa mencapai kebudaan karena semuanya memiliki hakiki kebudaan ya. Kan Sisyong Sejemen, mungkin ada yang lain? Silakan, kita masih ada waktu sedikit lagi. Ada yang mau sharing lagi Sisyong Sejemen? Tapi Puspa ada Sece. ya, Lai Gunawati Ya, silakan. menambahkan ya. Lai kan Dulu gitu seperti tadi yang diceritakan Nari Sece ya. Itu kalau namanya sembahyang tuh ada bandeng, ada pokoknya barang-barang nyawa lah ya. Ya betul. Itu Dharma Sece mulai di Jalan Seci ya. Memang kita Dharma ngerti ya ada gitu, tapi karena kurang pemahaman kali ya, merasa nggak apa-apa lah, emang udah tradisi dari zaman dulu kita kalau bersembayang tuh harus pakai itu ya babi ya ikan bandeng, udang, ayam, pokoknya kita kan masih pada kecil nggak ngerti ya, ngikutin aja ya cara atau tradisi yang sudah membudaya gitu, yang sudah terbiasa. Nah begitu Dharmawati Sece memasuki di Jalan Seci ya, mereka ini udahlah katanya sekarang kita bervegetarian, uang buat beli kertas, uang buat beli barang yang bernyawa itu kita bisa manfaatkan untuk bersumbangsi kepada orang yang membutuhkan ya. Nah sejak itulah tahun 2000 berapa ya, begitu papa saya meninggal pun sudah 2004 2005 gitu kita sudah bervegetarian ya, sampai mama juga kita tanya mama nanti mama sembahyangnya vegetarian ya, oh iya nggak apa-apa kok katanya ya. Jadi sampai saat ini kita kalau sembahyang tuh vegetarian cuma buah bunga dan kue-kue. Jadi semoga ini juga ke depannya ya akan semakin banyak yang memahami ya dan menjalankan. Kita juga tidak menjadikan bumi yang indah bersih ini menjadi polusi ya. Jika kita masih membawa tradisi yang dulu-dulu ya salah satunya itu membakar kertas ya dan memberikan persembahan dengan hewan yang bernyawa ya. Itu ya Puspa Sece tambahan saya Kan Sece Gunawati Sece ya, benar ya, ini semuanya adalah kita benar-benar Kan kepada master kita ya.
berusaha untuk bagaimana kita lebih bijaksana, memahami segala sesuatu itu benar-benar harus kita pahami dengan baik-baik ya. Jadi supaya kita jangan sampai salah melangkah. Kita merasakan memang kita adalah manusia awam yang awalnya salah melangkah, tapi sekarang kita juga akan berusaha bagaimana kita menjalan di jalan Buddha Dharma ini. Dan kita juga menuntun, kita punya leluhur dan kita punya saudara-saudara semuanya di jalan Buddha Dharma, sehingga semuanya akan memahami bahwa bagaimana menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Jadi tidak ada saling kita bilang mendendam, masih ada kita bilang saling mengutang ya di kehidupan akhirnya tidak habis-habisnya. Tapi setelah kita memahami Dharma ini, kita akan putus sampai saat ini. Kita menjalin jodoh yang baik, tidak akan melakukan hal yang tidak baik lagi ya. Kangen Sisyong Sejemen semuanya, karena waktunya sudah sampai, kita sama-sama Puspa merasakan kangen kepada kita punya host semuanya ya, dan juga kangen kepada Sisyong Sejemen semua, dan yang kangen kepada Sisyong Seje yang ikut sharing tadi ya semuanya ya, kangen ya, woman Qing Qi Li. 请合掌，向佛陀、菩萨及上人行上问性礼，问性，再问性，三问性。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们semuanya，感恩有你们真好。 感恩Puspa Suci, 感恩师兄师姐们， 感恩阿弥陀佛，感恩。向